wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Ibu Agar Wijayati dari SMK Negeri 5 Surabaya. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti kita akan melakukan diseminasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 5 Surabaya. Sudah tidak sabar? Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur sangat terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu semua untuk hadir di sini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Namun sebelum saya menularkan ini, bolehkah kita bernyanyi bersama dulu Bapak Ibu? Ini pantun yang bisa dinyanyikan. Saya mulai ini nanti jenengan tidak menjawab apa rusak lagunya. Baik, lagunya seperti ini. Kita tenang, tidak emosi, kita bersenyum bersama-sama. Izinkan saya untuk presentasi, mohon disimak dengan saksama. Rasa sayang, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Rasa sayang, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari sini, kita tunggu sayang-sayangan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke diseminasinya, mohon kita bersama-sama agar lebih hikmat, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri sejenak. Lebih enak kalau teori lagu kebangsaannya, nuansanya dapat gitu ya. Baik, kita lanjut ke acara diseminasi budaya positif. Insya Allah kalian semua itu sudah mengenal budaya positif. Meskipun ada beberapa mungkin yang ada dari SMK Negeri 5 ini baru 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin baru nyembuh 2,5 bulan. Berapa ya? Mei, Juli, 6 bulanan ya? Ada juga ya? Baik. Nanti kita akan sama-sama belajar. Namanya diseminasi, berarti akan sama-sama belajar dan diskusi bersama. Oh coba Bapak calon. Baik, diseminasi kali ini kita awali dengan game dulu. Baik, gamenya. Bapak Ibu, tadi yang sudah menyiapkan alat tulis,
perasaan jenengan. Ada gambar orang bubur, kenapa bubur ngantuk gitu seandainya boleh. Atau Pak Gatot menggambar perempuan cantik, mengapa Pak Gatot menggambar ini lagi semangatnya seperti menggambar perempuan cantik di sana gitu seandainya. Monggo, ini satu-satu tidak dapat guru rasa. Baru sudah dapat ya. Baik, waktunya 1 menit untuk menggambar. Bebas yang penting gambar itu sudah mewakili perasaan jenengan hari ini. Ada yang mungkin sedang bergembira, perasaan kok. Ada yang bersemangat, ada yang sedang cemas, ada mungkin ada yang lagi sayang-sayangi. Baru kayaknya lagi sayang-sayangi. Oke, menggambar pantai ya, karena sedang begini. Oke, 30 detik lagi. Asik, menggambar apakah yang ada di sini? Berusaha menggambar dulu. Ribet kayaknya. Ini kayaknya terinspirasi dari ponakan tercinta ini. Wih, gambar pahlawan tertopeng. Oke, naik mobil. Oke, Pak Gatot gambar cewek, pokoknya sama ya. Baik, 1 menitnya sudah. Coba kita perwakilan saja. Satu dulu mungkin siapa dari panjenengan semua yang bisa untuk menceritakan perasaannya hari ini lewat gambar tersebut. Ya, monggo. Oke, Pak Sirja. Monggo Pak Sirja. Oke, terima kasih Bu Ada. Ini saya nggak tahu ada orang tersenyum. Yes. Karena saya lagi bahagia ini. Oh, bahagia lagi bahagia. Iya, karena saya ini sama teman-teman yang cantik. Bahagianya itu sederhana ya, berdampingan sama perempuan cantik sudah bahagia ya Pak Iya. ya. Oke. Juga kemarin mereka juga ingin dengan saya. Oh gitu, perempuannya juga bahagia ya. Bahagia pastinya ya. Bahagia banget ya. Nah dia katakan itu Bu Fitri. Oke. Udah itu aja nih. Oke, Kita siap. Terima kasih Pak Sirja. Ini lagi bahagia karena ternyata dengan Bu Ani dan Bu Fitri ya Pak ya. Oke, lanjut siapa lagi mungkin yang mau menceritakan perasaannya hari ini? Karena ini cocok dengan materi destinasi kita tentang keyakinan dan budaya positif. Mungkin ada dari Menggambar botol. Menggambarkan membutuhkan air untuk Oke, berarti fokus ya Pak ya. Oke. karena yang ada di depan mata adalah air. Pak Gatot menggambarkan botol. Semua makhluk hidup butuh botolnya apa airnya Pak? Butuh airnya. Ada yang nampak di mata langsung digambar sama Pak Gatot. Hari ini fokus makanya gambar botol yang berisi air. Bu Ani pakai gini. Ya, terima kasih keluarga. Ini saya lagi menggambarkan emoticon. Dimana saya ini hari ini lagi sakit ya, badan. Emotikonnya lemes itu ya Bu ya. Iya. Oke. Bu Ani, terima kasih Sekali meskipun agak sakit dan lemas, ternyata Bani masih bersemangat dan mau mengikuti kegiatan. Terima kasih Bu Ani yang sangat segala kasih Ibu. Amin. Berkat ya. Oke, Bu ya. Ya Bu Risa. Iya. Ini tadi saya disuruh menggambar kok langsung gercep ya. Iya. Kayaknya iya, saya kali ini gambar bunga. Oke. Ya, karena dari tadi itu saya tuh terbayang-bayang Indonesia ini banyak tempat wisata yang indah-indah dan saya tuh kepikir kayaknya nih ya. Makanya saya
terima kasih. Terima kasih kembali Bu Nurisa, luar biasa. Yang terbaik saat ini adalah nanti bisa ngasih ada bagian dari rekreasi gitu ya. Pengen segera bersama-sama ya Bu ya untuk healing bersama. Ayo kita pakai ke sini biar nggak ada rata. Ayo atau baru boleh. Di sini ada yang berdiri biasa terus. Nek Ani tak mau nyampe. Nek lu kan tunggu baik. Lu kan tunggu. Ya. Oke, ini andalan SMK 5 ya, yang baru murid kita sekaligus teman kita baru. Terima kasih Bu. Di sini saya mau gambar seorang wanita lagi memikirkan ibunya, terus ada gambar jempol. Jadi pada saat ini saya sedang merasakan bahwasanya perasaan bangga bahwasanya kemarin ibu saya itu lagi jalan-jalan ke Jawa. Jadi memang beliaunya habis sakit dan kemarin alhamdulillah bisa happy, bisa jalan-jalan sendirian. Jadi sebagai anak merasa bangga bahwasanya umur yang lumayan menuju lansia jadi masih menyempatkan waktu jalan-jalan bahagia. Saya kawan sama ibu saya dulu. Jadi saya kemarin tuh gak ikut healingnya, ibu saya healing sendirian sama teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Ini anak yang baik ya. Itu sampai di sini hati dan jiwanya masih tertawa dengan Bunda tercinta. Dimana saya kemarin masih menyimpan di selain si Bunda. Dan dari aku sakit ya, semoga ibu sehat terus nantinya bisa healing lagi sama dulu di sana nih. Ya, healing bersama. Masih ada lagi yang mau punya gambarannya? Oke, mari kita kembali gambar apakah beliau ini? Terima kasih. Saya menggambarkan Ibu Nega. Mana bayangan saya dan pemikiran saya ke anak kecil saya. Hari ini belum dijemput sama yang mau, tapi masih di sekolah. Kebetulan tadi saya telepon terus kemudian baru bisa dijemput. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini ibu-ibu dan anak-anak hebat semua ini ya. Yang satu teringat ibunya, yang satu anak. Memang kadang-kadang anak ini prioritasnya luar biasa ya Bu. Ada yang kepikiran sekarang ini meskipun di sini kepikiran anak belum ada yang jemput. Semoga nanti habis ini sudah ada solusi Bu. Anaknya sudah ada yang jemput anak. Betul. Sama persis seperti diseminasi kita hari ini. Kita berbicara tentang anak-anak kita. Siapa anak-anak kita yang murid-murid kita yang ada di sini? Kita siap diseminasi? Jangan terburu-buru dulu. Kita ke aktivitas hiburan berikutnya. Stop. Lihat gambarnya dulu. Paling gantongan di bawah. Yang tersebar di bawah itu nomor 5. Gantongan di atasnya itu nomor 1. Kanan tadi ya. Ya, Dewi itu yang bawahnya. Tahu angkat temannya itu yang nomor 2. Ada nomor 3, ada nomor 4, gitu ya. Terus ada nomor 9, mau yang apa itu? Kira-kira, nah ini kan dia yang belum ngomong tadi. Kira-kira saya sebagai seorang pendidik saat ini, saya ada di posisi mana? Nomor berapakah saya? Mengapa merasa seperti di nomor itu? Ya, nomor di depan dulu, nomor 10. Ada yang nomor 6, ada yang nomor ini romantis bagian 11, 12 itu ya. Lagi romantisnya itu ya. Monggo silakan siapa yang mau menceritakan ada di posisi mana dan mengapa merasa ada di gambar nomor itu. Oke, baik, sudah menemukan gambar yang cocok dengan hatinya. Oke, monggo balik. Saya merasa ada di posisi nomor 10, di mana perasaan saya saat ini sudah lega karena dulu sekitar 9 kali mungkin daftar CPNS dan waktu itu gagal. Meskipun sudah lolos di tahap 1 dan 2 di tahap 3 gagal. Terus kemudian
lamar mengabdi di swasta, kita ikut tes P3K tahap 1 lolos, terus kemudian untuk kebahagiaan lain adalah bebas dari cicilan sudah lunas semua. Diangkat ke Ciganda, ternyata cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan semuanya lunas, terbebas dari kesulitan ya Pak. Alhamdulillah terbebas dari cicilan baru, rasa kalau sudah lega gitu ya. Ibu saya sekarang sudah terbebas dan juga alhamdulillah masuk ASN P3K dan terbebas dari cicilan baru. Lanjut berikutnya, Pak Agus mungkin. Aku di sini Bapak, menemani saya. Nomor berapa? Aku di nomor 5. Lalu? Ini Pak, yang kelihatan Pak. 11-12 lagi berbahagia Bu, karena sedang menggambarkan kehidupan seseorang yang dalam hidupnya itu berpasangan. Jadi seperti yang saya rasakan, saya merasa bahagia dengan pasangan saya. Dan berbahagia lagi ditambah dengan bagian yang lain, yaitu diterima pendidikan seperti yang alhamdulillah lengkap juga. Terus kemudian bagian saya selanjutnya kemudian keluarga di sini. Untuk melengkapi tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh terima kasih Pak Bu, saya sudah bahagia banget. Saya mau bisa menyampaikan nomor 12 Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Bu, luar biasa. Saya berarti tidak salah dari komunitas ini sekarang, karena ketemu dengan orang-orang yang lagi happy atau bahagia dengan versinya masing-masing. Bu Ani happy terbebas dari yang tadi, Pak Abu karena merasa bersyukur sekali hari ini punya pasangan yang baik, yang tepat, terus juga diterima pada cita-cita menjadi ASN, sekaligus berada di lingkungan yang positif ya Bapak ya. Hari ini Anda bersama dengan teman-teman yang lain untuk melakukan kegiatan terintegrasi. Tepuk tangan dulu buat Pak Abu. Terima kasih Pak Abu, lengkap sudah kebahagiaan hari ini. Masih ada enggak? Apa? Oke, Pak Suja mau nambahkan saya lagi. Yuk, Pak Suja ada di posisi 5. Untuk posisi itu ada angka berapa? 17, 18, 16 ya. Ya. Itu artinya apa itu Pak? Lah, enggak kira-kira jadi mengartikan ini apa? Jelas siapa Iya. dalam hidup ini. Kalau itu saya asumsikan itu saya punya pasangan, saya punya anak. Logikanya gitu. seperti itu. Dan jaringannya nomor 16 yang gendong itu. Iya lah, logikanya seperti itu. Sedang mengusahakan anaknya ya Pak ya. Nah, Untuk kami mencapai hal yang lebih tinggi. iya, logikanya saya bahagia sekarang saya lagi menikmati dengan hidup dengan keluarga saya. Alhamdulillah. Dengan anak-anak saya. Alhamdulillah. Istri cantik, anak cantik. Nah, kalau satu itu bahagia ya, dua pasti lebih bahagia. Anaknya ya Pak ya. Untuk saya ini pekerja di situ. Oh iya iya. Itu aja buat Terima kasih. Ya Pak Suja. Pak Suja ada di posisi 16. Sedang bahagia dengan pasangan, sebelah kanan itu istri pasangan yang sedang menyandung diusahakan adalah putra atau putrinya. Sedang diusahakan untuk bisa berada di tempat yang lebih tinggi ya Pak ya. Menikmati sekali pasangan ini ya. Iri. Luar biasa. Tepuk tangan saya buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kehidupan yang luar biasa. Berarti benar-benar bisa seiring cocok pada hati-hati yang sedang positif bahagia dengan kehidupannya masing-masing. Berarti tidak perlu ngomong sudah bahagia semua. Kita lanjut ke materi diseminasi. Ya, sebenarnya
kalau yang tadi ini ada arti-artinya. Nomor 1, 3, 6, 7 itu tak kenal takut dan berani. Sebenarnya yang itu nomor 1 wis coba aja gitu. Atau kan tak mau itu coba aja. Angka 2, 11, 12, 18 dan 19 katanya mudah bergaul dan menyenangkan. Yuk deh, ayo gitu ya. Terus di nomor 4 itu artinya mengutamakan profesi. Nah, nomor 4 itu yang ada di sini. Nah, ini profesi. Lalu nomor 5 itu momen kerentanan. Sedang rentan ya, itu nomor 5 itu ya. Lalu ada di nomor 9 itu sukacita pertama. Lagi berbunga-bunga senang-senangnya gitu. Nomor 13 dan 21 itu interaksi sosial sendiri. Jadi lagi senang sendirian. 13 yang ada di sini menyendiri. Ini lagi senang menyendiri. Dan 21. Nah, sedang tidak ingin diganggu. Gitu. Jadi senang saat ini sedang menikmati sendiri. Lalu ada di nomor 8 dan di sini ini membelakangi. Jadi benar-benar pengen sendiri, mengisolasi dirinya, pengen tenang untuk dirinya sendiri dulu, tidak ingin mendapat apa-apa dari orang lain, tidak ingin melihat apapun juga. Jadi benar-benar pengen mengisolasi dirinya. Ada di nomor 10 dan 15 itu ada momen kepuasan. Nomor 10, seperti yang saya katakan kembali tadinya, puas lega gitu ya. Lalu ada di nomor 14 masalah emosional yang serius 14 ini, yang di posisi 14. Nah ini kita jatuh ini, katanya memang berada pada posisi terjentang. Sedang itu diselamatkan orang lain, jatuh merasa berada pada titik terendahnya. Jadi seriusnya dia merasa sedang ada masalah. Lalu ada di nomor 20 itu kebutuhan yang sangat berat. Akhirnya punya keinginan yang sangat tinggi. Puncak keinginan yang anak-anak yang paling tinggi. Jadi ada anak-anak yang tinggi dan puncak tertinggi. Anak-anak yang tidak apa-apa sih orang bila-bila keinginannya. Ada yang mungkin tangan, ada yang mungkin yang pasangan, ada yang mungkin yang mobil, gitu ya. Atau lunas dari cicilan tadi, gitu. Dan ada di angka 16 dan 17 hubungan yang selalu tergantung bergantung. Nah, 16 dan 17 saling hubungannya betul mau anak dan bapak kan yang selalu mendukung. Nggak mungkin kasusnya tidak butuh putranya atau putranya tidak butuh kasusnya gitu kan ya. Terus ada anak-anak gitu kan ya. Jadi memang benar. Jadi memang benar yang dengan ramasi dalam hati itu yang pikirkan sesuai dengan apa yang ada di sini. Ternyata semuanya ada maknanya. Kalau itu memang sesuai prediksi kita semuanya. Baik. Nah, karena aktivitas hiburannya sudah, mari kita diskusi sebentar. Diskusi sedikit tentang budaya positif apa saja yang sudah ada di sekolah kita. Nah, kita akan masuk ke diseminasinya dulu. SMK Negeri 5 ini bukan sekolah yang kaleng-kaleng. Ini SMK teknik yang paling diimpikan anak-anak SMK, anak-anak Surabaya terutama. Kalau mau bicara tentang teknik pasti bicaranya SMK Negeri 5. Rujukannya pasti ke sini. Karena ini sekolah besar dengan jumlah murid yang hampir 3.000. Luar biasa. Tepuk tangan buat SMK Negeri 5 Surabaya. Nah, kalau jangan melihat di SMK Negeri 5 ini ada banyak budaya positif yang sudah mengakar. Dulu saya pernah kagum gitu ya, begitu masuk SMK Negeri 5 itu, saya juga mau ngomong di depan gerbang. Saya jaga jaket saya juga saya lepas. Karena melihat anak-anak ternyata begitu. Tidak dikomando apapun, begitu sampai gerbang, jaketnya dilepas, dimasukkan jok, masuk gerbang, sepedanya didorong ya, itu kan sampai parkiran. Itu salah satu contoh budaya positif yang ada di SMK Negeri 5. Saya sempat mengkonfirmasi dengan Bapak Aris waktu itu, Pak itu sudah terjadi berapa tahun? Saya kesini tahun 2006 sudah begitu. Berarti itu sudah budaya. Awalnya biasa, akhirnya budaya. Dari Bu Arum dulu waktu jadi murid di sini itu sudah begitu ya Pak ya? Sudah begitu. Berarti ini budaya yang luar biasa ya. Nah, menurut Bapak Ibu itu kan melihat ini beberapa tahun ini sedangkan budaya positif selain itu apa lagi? Nah, mungkin
Nanti ada yang wakilan yang membacakan ini ya. Nanti yang temukan apa saja. Kita bagi sedikitnya, nanti kita tempelkan di sana. Nanti ditempelkan di sini. Nah, keyakinan kelas yang dengan melihatkan di budaya positif. Ini budaya positif. Beri nama deh, nanti dia beri nama bawahnya. Satu saja. Satu saja, Pak. Satu saja. Satu saja budaya positif di sekolah kita ya dengan temukan satu saja. Anak-anak ini kan sudah luar biasa. Kita bukan sekolah Islam saja. Tempel enggak kita tempel. Nah, diberi nama bawahnya. Nah, ini Pak Suci harus cepet-cepetan nanti biar bisa jajaran Bu Arum ya. Oke, jarak dua. Will. Oke. Nah, ternyata sesuai dengan yang disukai. Oke. Sampai disetok lagi. Oke. Oke, 3S ya itu ya. Senyum sapa salam. Bukan soleh-soleh. Oke. 5S itu. Senyum sapa salam soleh soleha. Sopan santun 7 kan. 7 sampai 7 akhirnya. Sopan dan santun. Oke. Sudah? Ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya? 11 ya? Itu 11. Itu 12 ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, pas 12. Baik, ini ada 12 Not atau 12 budaya positif yang Bapak Ibu temukan selama ada di SMK Negeri 5. Saya bacakan. Menurut Bu Arum, budaya positif yang ada di sekolah kita adalah waktu doa, anak-anak berhenti dan menghentikan segala aktivitas. Jangan juga lihat semuanya itu ya. Luar biasa, hanya di sini loh. Sekarang lain belum tentu melihat itu. Begitu aktivitas jalan gitu anak-anak begitu mendengar doa, duduk ataupun mungkin berdiri tapi berhenti. Tidak jalan karena mendengar doa. Termasuk Bapak Ibu gurunya juga begitu. Keren. Betul ya. Lalu yang kedua, dari Bu Widi, ucapan terima kasih setelah pembelajaran. Anak-anak ini tahu berterima kasih ya Bu, ya Bu Widi ya. Jadi memang anak-anak ini setelah diberi pembelajaran, terima kasih Bu, biasanya gitu ya. Terima kasih Bu Widi. Memang anak-anak ini membudaya ucapan terima kasih. Betul. Menurut Pak Sujan, Ya. anak-anak itu gimana Pak? Suka senyum. Murah senyum. Iya, betul. Anak-anak di sini tuh yang sudah membudaya adalah suka tersenyum, baik itu kepada gurunya maupun kepada teman-temannya. Iya Pak Sujaya. Gurunya juga ya. Gurunya juga ya. Mana Pak Sujaya main diharapkan Bu Fitri terus senyumnya. Pak Bu senyum manis gitu ya. Bu Linda, ini Bu Ani ya. Bu Ani berdoa sebelum pembelajaran. Anak-anak justru yang mengingatkan ya Bu Ani ya. Bu doa dulu Bu gitu ya. Meskipun bukan jam pertama, tapi memang anak-anak yang minta berdoa sebelum jam pembelajaran. Lalu ada Bu Trias, Pak Trias. Pak Trias alias Pak Gatot berjalan rapi pada jalurnya. Kalau pagi ya, kita lihat Pak Gatot ya. Anak-anak ini kan lewat ada jalur jalan kaki yang warna hijau ya dia. Nah, anak-anak tidak pernah lewat yang tidak rute itu, bukan jalurnya. Anak-anak kalau jalan kaki memang jalur, pakai jalur pejalan kaki. Banyak ya budaya positif SMK 5 ya. Tidak ada yang kembali deh ini. Lalu Bu Rosa menerapkan 5S. 5S apa Bu Rosa? Senyum, sapa. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Erat banget. Memang yang ada di SMK 5 itu tidak semua bukan sekolah agama, tapi attitude-nya, senyumnya, santunnya. Iya benar-benar luar biasa anak-anak sini ya.
Padahal ini teknik loh, cowok-cowok biasa gendong kelas gitu ya Pak ya. Tapi ternyata 5S-nya masih sangat berjalan. Lalu dari Bu Ani pakai Y, murid di Stemba sopan-sopan. Sangat sopan-sopan anak-anak ini. Bahkan kalau mau bujuk aja bingung. Ya kadang-kadang mau bujuk dari kamar mandi kita tanya, kita udah baik-baik aja, terus kita tanya dari mana nak? Itu buku peluk gitu kita kan ada. Gimana gitu ya, sopan oke lah. Lalu Bu Nurisa, dari Bu Nurisa ini jika bertemu Bapak Ibu guru selalu salam dan salim. Gitu. Seperti dengan yang disampaikan Bu Rosa tadi, 5S-nya sudah berjalan dengan sangat baik. Terus ini sapa dan salim dari Bu siapa ini? Oh, Bu Fitri juga sama, sapa, salim betul. Disiplin tugas dan waktu. Nah ini siapa ini yang milih disiplin? Pak Aguna. Ini saya sudah datang. Oh iya. Kita berbagai anak-anak juga duluan ya Pak ya, disiplin waktu. Semoga nanti pulangnya juga disiplin ya Pak ya, nggak molor-molor ya. Kalau datangnya disiplin, pulangnya harapannya disiplin, tidak ditambah-tambahin gitu loh ya. Lanjut. Saat pergantian jam atau kelas mereka sudah standby. Ini siapa Bu siapa? Bu Linda ya ini ya. Saat pergantian jam kelas mereka sudah standby. Ya sebagian besar memang sudah seperti itu. Apalagi kalau sudah kenal budayanya SMK 5. Kadang-kadang anak kelas 10 itu yang masih coba-coba, masih seperti ASMP-nya kan gitu. Nah, apalagi anak-anak di sini itu memang perlu diwaspadai karena mereka moving class, tidak semua sekolah seperti kita kan ya. Iya. Ya kita kadang-kadang sebagai gurunya kalah bisik sama anak-anak. Mereka sudah datang padahal dia dari musola atau dari masjid depan. Jadi memang anak-anak kita anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Bagaimana tidak sehat? Mau olahraga dari sini ke sana. Mau dari pelajaran agama dari teori ke sana lagi. Mau pelajaran ke bengkelnya masing-masing. Apalagi mengitari 5 hektar ini, kita gimana Bu kalau kita? Beca aja ya. Oke, nah anak-anak ini luar biasa betul. Padahal moving tapi mereka tepat waktu. Dan dari Bu Kurnia tetap sholat meskipun tidak diwajibkan sekolah. Artinya sekolah tidak memberi waktu khusus untuk sholat. Tapi anak-anak ini secara tertib begitu mendengar kumandang azan, dia langsung berangkat untuk ke masjid sholat. Bahkan sekarang sampai ditambah musola baru di tengah-tengah KGS ini untuk menampung kemauan anak-anak memang luar biasa untuk melaksanakan sholat tepat waktu tadi. Yang dimaksud bukunya begitu ya. Meskipun tidak wajib harus jam itu, tapi anak-anak begitu mendengar azan langsung sudah berangkat tanpa komando, tanpa diperintah. Itu namanya budaya positif. Banyak sekali budaya positif di SMK Negeri 5 Surabaya. Tepuk tangan juga SMK Negeri 5 Surabaya. Betul, semuanya ini adalah budaya positif. Bahkan ada anak-anak itu kadang-kadang yang budaya begini. Kalau mau melakukan kegiatan tidak punya uang di organisasinya, di komunitasnya, contoh anak NGO mau mengadakan kemarin mau bersih pantai, karena tidak ada dana, anak-anak ini melakukan transaksi keliling nyari botol, keliling nyari plastik-plastik untuk mendapatkan botol-botol itu sebanyak-banyak untuk dijual, untuk bisa membiayai kegiatannya di organisasi tersebut. Itu tidak hanya anak NGO, anak basket juga sama ya Bu Ali ya. Anak-anak basket juga keliling kalau sore ngambil botol-botol untuk bisa dijual, artinya memiliki uang untuk bisa melanjutkan kehidupannya di organisasi yang dia senangi ini. Luar biasa anak-anak sini, budayanya luar biasa. Kita lanjutkan. Ini grup pramuka siaga ya ini. Oke. Idealnya ini yang saya dapatkan dari guru penggerak. Tapi nanti kita sama-sama belajar. Perlu saya sampaikan sedikit. Ini saya sudah pada 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sudah ada pada tahap modul 1.4. Per modul itu biasanya 2 sampai 3 minggu biasanya. Jadi ada satu modul 1 itu sampai 4, 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nanti ada modul 2 itu 2.1 sampai 2.3. Dan nanti akan ada modul 3 ke 3.1 sampai 3.3. Yang sampai 4 hanya 1 saja. Nah, dari semua modul itu menggunakan alur RBK. M itu mulai dari diri. Biasanya ada modulnya, kita diberi bacaan, terus kita mengeksplor, memberikan komentar dari modul itu. Lalu E, merdeka
perhatikan, eksplorasi diri, mengeksplor apa yang kita temukan di sana kita eksplor. Lalu ada R itu ruang kolaborasi. Nah kalau kalian dengan ini melihat saya kok sering jam-jam, itu artinya berarti saya ada di posisi R, ruang kolaborasi. Ini Zoom dengan teman-teman, biasanya sebanyak 2 kelompok, 10 orang, ditambah dengan 1 fasilitator dan 2 guru pengajar praktiknya. Itu Zoom-nya kalau per modul berapa kali? 3 kali. Rukolnya 2 kali, elaborasinya sekali. Tadi sudah sampai rukol, ya. R-nya itu ruang kolaborasi. Lalu ada D itu demonstrasi kontekstual. Ini biasanya berisi tugas dan tugas ini boleh PDF, boleh juga berupa gambar, karikatur, boleh juga berupa video yang juga di YouTube. Jadi alatnya tadi D sudah ya. Lalu ada E. Nah E ini namanya elaborasi. Ini Zoom kembali bersama teman-teman se-Surabaya dengan jam-jamnya berbeda. Biasanya isinya sampai 90 orang per elaborasi, 1 instruktur. Nah instrukturnya ini macam-macam, bisa dari Sunda, Bali juga pernah, kemarin dari pengawas dari Surabaya juga pernah, ganti-ganti. Lalu ada elaborasi K ya, koneksi antar materi. Apa itu koneksi antar materi? Kita menghubungkan. Kalau 1.1 berarti kita hanya mengupas tentang modul 1.1. Tapi kalau sudah sampai 1.4 berarti kita mengupas mengulang kembali. 1.1 dihubungkan dengan 1.2, dihubungkan dengan 1.3 dan dihubungkan dengan 1.4. Dihubungkan, itu namanya koneksi antar materi. Dan yang terakhir ada KA, merdeka. A yang terakhir itu namanya aksi nyata. Nah di aksi nyata ini salah satunya adalah sama dengan ini. Salah satu bentuk aksi nyata yang kita lakukan. Boleh dengan kadang-kadang dengan bapak ibu guru begini, kadang-kadang juga dengan anak-anak. Maka kadang-kadang saya juga buat video dengan anak-anak. Nah saya doakan, makanya mengapa saya pilih panjenengan semua. Ini yang ada harapan untuk bisa ikut guru penggerak berikutnya. Jenengan ini sudah ayo lanjut bareng-bareng. Nanti belajar bersama-sama. Saya siap sama panjenengan semua untuk belajar bareng ya. Ya, jangan kan belajar bareng. Terus PPN gitu aja dah. Jadi memang alurnya semua modul alurnya merdeka tadi, mulai dari diri, eksplorasi diri, ruang kolaborasi dan seterusnya sampai aksi nyata. Nah, yang ini di aksi nyata ini adalah saya berbagi cerita sama panjenengan dengan harapan panjenengan bisa tertarik untuk bisa mengikuti guru penggerak atau mungkin belajar bersama tentang materi keyakinan kelas ini nanti. Nah, harapannya memang seperti yang saya sampaikan tadi, seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada 3 kata dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sunggulodo, ing madya manut karso. Dan yang ketiga, tuturi Anda yani. Katanya Bu Ani, guru bahasa Indonesia sama Bu Linda, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa yang dilihat di gurunya, anak-anak akan mengikuti bahkan lebih dari itu, baik itu yang positif maupun yang negatif. Anak itu mencontoh gurunya. Halo, kira-kira guru sih mengenai, kadang-kadang yang begitu. Karena emang anak-anak itu bisa membedakan perlakuan Pak Kakak dengan saya. Ini bukan anak-anak ini kan anak cerdas ya. Jadi memang budaya positif tidak bisa sekali disuruh, itu tidak bisa. Ini adalah kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya. Nah, penerapan budaya positif dapat berjalan dengan menerapkan konsep inti. Di modul 1.4 ini ada namanya budaya positif. Nah, apa yang saya pelajari dari budaya positif ini? Salah satunya adalah disiplin positif. Ikut upacara, tepat waktu, disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku kadang-kadang secara intern dan ada juga secara eksternal. Nanti kita bahas itu. Lalu posisi kontrol. Kita sebagai guru ini menempati posisi kontrol sebagai apa? Nanti ada kita bahas juga. Ada keyakinan kelas dan yang ketiga kita bicara menyelesaikan masalah anak-anak dengan segitiga restitusi. Mungkin agak asing, tapi nanti kita kupas, kita diskusikan bareng.
Nah, ini dia konsep inti disiplin positif yang akan kita pelajari atau kita diskusikan bersama-sama hari ini. Penerapan disiplin positif yang mengajarkan siswa bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari disiplin dulu, nanti kalau sudah disiplin anak-anak itu akan secara otomatis belajar tentang tanggung jawab. Kalau sudah punya disiplin positif pada dirinya. Yang kedua, namun dalam prakteknya disiplin positif mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya semuanya itu bergantung pada orangnya sendiri-sendiri yang bisa tahu tentang saya. Jadi yang mau bergerak, mau bertanggung jawab, mau apapun yang mau apapun itu bergantung individunya sebenarnya. Kita kadang-kadang tidak bisa berbuat sebagai gurunya, tidak bisa berbuat banyak. Namun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nanti kita bahas juga. Lalu menjadikan murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan paksaan, ujian atau hukuman yang diberikan. Ternyata saya sekali di pendidikan ini belum tahu. Ternyata ujian atau ribet yang berlebihan itu juga sama berbahayanya dengan hukuman. Karena anak-anak tidak mau melakukan itu jika tidak dapat sesuatu. Jadi ribetnya dia tidak ada tujuan dari dirinya. Dia melakukan itu karena ada imbalannya. Mengharapkan imbalan. Kalau tidak dilakukan, dia tidak dilakukan lagi. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ternyata ribet dan hukuman sama bahayanya. Terlalu sering diberi ribet itu juga bahaya. Diberi hukuman apa? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Konsep inti bicara dari motivasi perilaku manusia ini. Nah, ini. Biasanya kita semua baik guru maupun murid itu akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu kadang-kadang karena pengen ada di sana yang harus lain daripada berhukum. Jadi memang kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena menghindari yang namanya ketidaknyamanan daripada daripada nanti dicacat gitu ya, daripada nanti dilokno gitu. Kita kan tidak senang ya gitu. Akhirnya kita melakukan sesuatu itu karena memang menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Lalu bisa juga ini berdasarkan internalnya ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini melakukan sesuatu tadi kalau dari dirinya sendiri itu ya karena tadi menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Atau yang kedua melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan atau bisa jadi penghargaan pujian dari orang lain. Atau ada yang ketiga menjadi punya berperilaku positif jika mereka merasa dihargai oleh orang lain. Setelah melakukan itu dia merasa gini, oh kalau saya ini positif gak selalu dipuji ya. Oh saya dikatakan anak disiplin, saya dikatakan anak bertanggung jawab, saya melakukan pencitraan itu Jadi arahnya pengen dilihat karena pencitraan. Nah yang ketiga ini juga agak bahaya karena berharap untuk pengakuan dari orang lain, makanya dia melakukan sesuatu bukan karena dia pengen memang baik, tapi karena pengen mendapatkan citra baik. Nah yang ketiga ini pencitraan tadi. Makanya kadang-kadang anak-anak itu membranding dirinya, pencitraan dirinya itu masing-masing. Tapi ternyata banyak loh. Pernah kalau tidak orang tua itu begini, anak saya kalau di sekolah gimana? Kalau di rumah itu malas tidur, disuruh ngantar apa tidak mau. Tapi ternyata di sini temannya banyak, aktif, malam manja-manja gitu ya. Pernah menemukan yang seperti itu? Pernah ya? Jadi kelihatannya di rumah ada juga yang kebalikannya. Di rumah itu semua pegel, kelihatan di sini pasif, tidak mau apa-apa. Dia kalau nggak jadi tidak mau ngomong gitu ya ada. Jadi kadang-kadang anak-anak itu punya perilaku yang berbeda antara di rumah dengan di sekolah. Itu tadi dia membranding dirinya, mencitrakan dirinya. Entah itu karena motivasi internal. Artinya kalau internal tadi, ya sudah saya ingin nyaman, saya tidak mau repot di rumah, ingin saya dulu. Ada yang memang ingin benar-benar mendapatkan imbalan baik itu
berupa ujian maupun ibaratnya mungkin secara finansial ada nilainya, entah itu permen atau apa gitu ya, dan seterusnya. Lalu ada konsep inti, nah ini tadi sudah saya sampaikan, konsep inti perilaku manusia yang dikenal tadi ini, menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan. Itu kan pikirannya dia mendapatkan imbalan, masih dari dirinya. Nah yang eksternal itu menjadi orang yang diinginkan orang lain, tidak dirinya sendiri. Karena saya itu pengen kelihatan mendapatkan cewek itu, gitu seandainya ini saya baru yang masih perawat ya. Karena saya pengen disenangi sama Pak Suja yang masih perjaka, gitu seandainya ya. Cocok ya, real ya namanya Pak Suja. Akhirnya saya mencitrakan diri saya ini, nah itu pencitraan tadi. Lalu ada konsep inti kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang panjang lebar dan singkat saja. Sebenarnya anak-anak itu melakukan sesuatu yang mungkin bagi kita itu kita anggap kasus, kita anggap itu bermasalah. Itu karena ada hal-hal dasarnya dia, kebutuhan dasarnya dia yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar anak-anak kita? Satu, penguasaan. Anak-anak itu butuh merasa dia punya kompetensi tertentu. Jadi dia menguasai. Jadi dia anak itu butuh penguasaan. Istilahnya begini, kalau bicara tentang game mobilnya jangan iris. Jangan sampai tidak ada satu passion dia yang sama sekali tidak ada harganya di mata kita. Jadi kita sebagai guru harus melihat itu. Anak ini butuh penguasaan, butuh ada yang kita akui pada dirinya, entah apapun itu. Game-nya kita anggap ternyata negatif, bisa ini dianggap dari yang positif. Tidak selalu game itu negatif, tidak selalu. Apalagi sekarang ini sudah membudaya game-game anak-anak kemarin. Waktu HMI aja minta lembanya ada yang bermain game. Benar ya kemarin ya. Bu belum diwadahi sama Pak Hakim, ternyata game ini nanti itu akan diwadahi di event pas meeting bulan Desember mungkin, atau pas ada kegiatan event lain di Natalisnya SMK di rumah. Ternyata memang sudah benar sama Pak Hakim, sudah dipikirkan gitu. Untuk diakui kemampuannya, kompetensinya. Lalu ada kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini, dan yang semuanya ini pasti lah selama diagnosis awal waktu menerima anak-anak didik kita. Oh ternyata Bu Ani ini sampai nakal, ini yatim. Oh ini ternyata kurang kasih sayang. Bervisi setiap hari itu ternyata saya bervisi berapa. Karena memang bagian dari PK memberikan hak dia, kebutuhan dia tentang kasih sayang dan rasa diterima. Tidak sedikit anak-anak kita yang punya cerita di sini perjuangan yang luar biasa. Bapak ibunya sudah tidak ada, ternyata dia itu ngekos sama kakaknya. Banyak anak-anak kita yang seperti itu. Bahkan kemarin waktu saya main di Sabang itu aja ada yang sampai hari ini belum pesan sama sekali. Tapi sudah ke sekolah dan menceritakan saya awalnya bla 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 bercerita. Ternyata anak kita ada yang kelihatannya di sini. Memang tidak boleh kita itu menjudge anak ini tidak boleh. Memang kita harus diagnosis anak-anak ini, tahu permasalahannya, biar nanti kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima ini juga tidak lepas begitu saja. Kamu mesti nakal, kadang ternyata dia hanya butuh didekati, dibimbing, mungkin diberi kalimat-kalimat positif yang berbeda kasih sayang. Ahli ya kasih sayang. Lalu yang ketiga ada kebutuhan namanya kebebasan. Nah ini anak-anak ini butuh yang namanya kadang-kadang butuh kebebasan. Apa yang bisa kita lakukan? Membimbing dan mengarahkan. Jangan terlalu banyak membatasi. Ojo ini gitu ya. Itu sangat berpengaruh. Kebebasan anak-anak kita hargai, kita dengarkan dulu. Yang ngomong apa kita dengarkan. Lalu ada kebutuhan yang sangat penting juga namanya kebutuhan kesenangan. Kita butuh juga, apalagi tadi Bu Nurisa ya bilang ya, Bu, saya pengen healing, bagian dari kebutuhan kesenangan. Lalu ada kebutuhan dasar yang lain adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini artinya survive, tentang kesehatannya, ada sakit-sakitan, gitu ya. Mentalnya juga terjaga, artinya berada di teman-teman yang perlu kasih sayang, di teman-teman yang tidak toksik. Akhirnya ada kebutuhan bertahan hidup ini, terutama kesehatan ya. Dan tentu saja cara
materi juga ada. Lanjut. Konsep inti berikutnya adalah posisi kontrol. Nah, ini yang bicara tentang kita. Tadi bicara tentang anak-anak kita. Kita lanjut ke posisi kita. Kita sebagai guru dengan lihat keanekaragaman anak-anak kita ya. Ada yang memang dari kelas mohon maaf, secara ekonomi mungkin agak turun di atas. Ada yang tengah-tengah, ada yang di bawah, ada mungkin yang terkecet lah dalam waktu memang benar-benar untuk sangkut saja tidak ada gitu ya ada. Nah, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol yang mana? Apakah saya sebagai seorang penghukum? Artinya begini, penghukum ini selalu melibatkan fisik maupun verbal. Kalau ngomong kasar-kasar, itu penghukum. Lewat verbal omongan atau misi seandainya. Oh ternyata saya ini sebagai seorang penghukum. Nyatanya kemarin anak-anak tidak upacara, langsung saya suruh menghadap matahari berdiri sampai 2 jam. Dan kita posisinya penghukum. Itu posisi guru sebagai penghukum. Terus anak-anak disuruh nyari, tidak kerjakan tugas, tiba-tiba disuruh nyari apa ya agak sulit itu. Dulu zamannya kita kodok ya Pak ya, disuruh nyari kodok ya. Musim kemarau begini nyari kodok di mana? Gitu itu penghukum. Lalu ada yang namanya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kita sering juga melakukan itu. Saya kadang-kadang juga merasa itu. Kalimatnya begini. Udah ada kamu sama pulang nggak? Pernah nggak ada? Kamu udah kasih berani kan? Nanti buat itu dimarahin nanti sama gitu. Pernah? Nah itu berarti kita sebagai posisi kontrol yang senang membuat orang lain merasa bersalah. Ya Allah, saya ngambek ini. Ya Allah, saya salah. Kok sampai saya ingin mengecewakan Tuhan. Akhirnya dia merasa rendah diri, tidak berguna. Itu juga kadang-kadang tidak diizinkan bagi guru untuk melakukan kalimat-kalimat ini. Karena itu bisa mengontrol emosinya anak-anak merasa dirinya tidak berguna. Karena sudah mengecewakan orang yang dia sayangi. Lalu ada sebagai teman. Nah, ini kalau teman itu biasanya memang menggunakan humor. Biasanya humor, akrab, dirangkul, dipegang, apa kan teman ya. Nah ini ternyata tidak selamanya juga bagus menjadi posisi teman ini, tidak selamanya. Karena dia merasa temannya, dia pasti tidak ada jarak, tidak ada jeda mana guru mana murid, sehingga dia mungkin ada attitude-nya yang tidak mengembangkan antara guru dengan murid. Sekali tempo memang boleh, tapi kalau keseringan sudah tidak boleh. Lalu ada yang keempat namanya pemantau. Nah kalau ini itu tidak marah gurunya, kalem, tapi biasanya selalu memberikan konsekuensi. Tandanya gini ya, Rizky, bagaimana tadi kamu untuk pelajaran saja main HP sendiri? Oh, ya Bu, tidak jadinya gitu. Baik, bahkan tunggu dalam waktu 30 menit, tugas yang tadi harus selesai. Bahkan untuk ulang dulu, setelah ini 30 menit, pastikan buku sudah ada di sana. Tugas yang tadi, dia tidak mungkin mengambil yang di mana, hanya memberikan konsekuensi kalau tidak mengerjakan tadi. Berarti 30 menit berikutnya teman-temannya istirahat, dia tidak bisa istirahat. 30 menit berikutnya seharusnya tugas itu adalah tidak main fisik, tidak ditampok, tidak pakai kata-kata juga tidak. Dipantau saja, oh oke, main HP, oke. Yang lain beristirahat, Rizky, jangan istirahat 30 menit, tugas yang tadi harus dikumpulkan, itu dipantau. Nah, idealnya, saya juga berideal. Idealnya ternyata setelah mengikuti pendidikan ini, kita sebagai guru itu seharusnya sebagai manajer. Manajer itu mengatur bagaimana anak-anak bisa lanjutkan dengan kita, lalu bisa menyampaikan anak buahnya ini apa yang dia rasakan. Biasanya kali-kali begini, seandainya kemarin begini, baru kasus yang saya alami kemarin. Ada anak kelas 12, kayak anaknya tiba-tiba, saya kan menyimpan nomornya. Saya tanyakan kenapa kamu membuat story besok cantik gitu ya. Paham maksudnya ya, besok tulisannya besar semua. Terus akhirnya karena saya baca 10 menit lalu nggak story 5 besok. Akhirnya saya tanya, nah kamu kenapa kok tiba-tiba bagaimana di luar itu tiba-tiba kamu membuat story yang tidak
biasanya dia tuh mesti konten-konten yang lucu-lucu atau apa. Akhirnya kita cari tahu dulu. Oh, ternyata dia itu kecewa sekali dengan situasi saat itu juga. Apa? Dia itu habis itu gini, technical meeting di depan. Setelah itu disuruh memberitahu teman-temannya, nanti yang ikut lomba harus ada waktu ini. Nah, dia menunjuk teman-temannya itu kalau si mereka tidak ada yang mau. Karena semua menentukanmu, sekolah gitu. Tidak ada yang mau dia tunjuk untuk menjadi mewakili kelasnya untuk bisa mewakili lomba. Kalau ada saja dia tidak mau. Ternyata dia sangat kecewa dengan teman-teman sekelasnya karena tidak mau ditunjuk untuk mewakili lomba-lomba dalam rangka peringatan Hut RI tadi. Dan apa yang terjadi? Ya besok karena dia tidak berani isu temannya, dia besok untuk melepaskan kekecewaannya tadi besok dia lewat story WA tadi. Akhirnya saya bilang, bapak dia pernah begitu. Kita kan yang pernah namanya dulu itu pernah dalam situasi tertentu tidak kuat, akhirnya buat story kadang-kadang itu yang dia sebagai memuaskan ya, bukan menyindir apa-apa yang kita rasakan sendiri. Pernah nggak kita baca apa sih? Jadi apa? Emoticon ngantuk itu loh. Nah ngantuk, gitu ya, emoticon ngantuk, emoticon merah atau apa, jadi kita biasanya pakai emoticon karena kita yakin sebagai guru nggak mungkin besok yang seperti murid tadi kan juga nggak mungkin. Nah itu ternyata apa? Yang cara melepaskan emosinya lewat bercerita di story WA atau IG itu juga ada. Jadi kita kalau menyampaikan bagaimana sebaiknya memang sebagai manajer. Bagaimana manajer? Pertama adalah sebagai seorang manajer itu kita mengidentifikasi dulu benarnya mengapa terjadi itu. Lalu kita validasi tindakannya. Tindakan ini sudah benar. Seandainya kamu ada di rumah masyarakat, di sekolah, ada apa, besok itu benar apa enggak? Baru setelah itu kita tanyakan seandainya ini sudah ada ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak melakukan mesut tadi. Jadi tidak menghakimi, tidak boleh menghakimi anak-anak ini yang salah, disuruh salah tidak boleh. Cari tahu dulu, dikemas dulu kalimatnya dulu. Setelah itu kita tanyakan ke anak dari anak ke anak. Jadi dari dirinya sendiri lalu mencari solusi untuk dirinya. Bukan kita, tidak usah kita. Seandainya kamu bisa tidak menemukan ekspresi tadi melakukan ekspresi tidak ini apa ada itu baik setelah melakukan itu dan ini sudah terlanjur ini ada di orang lain yang baca apa yang bisa kamu lakukan setelah ini. Terus kita menawarkan bantuan apa yang bisa Pak Suci atau Pak Kantor atau Maru Biasa mendidik untuk bisa membantu kamu. Nah, menawarkan saja. Tidak jangan kita harus sekali itu sakit kamu bagus kok harus seperti ini aja. Oke, itu posisi kontrol kita. Lalu konsep kita tentang keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Ternyata dulu saya sebelum belajar tentang keyakinan kelas ini saya pikir peraturan itu ya keyakinan, ternyata salah. Peraturan itu bukan keyakinan. Kalau peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret tembok, itu ternyata peraturan. Nah, sekarang itu ternyata kalimat itu dilarang, tidak diizinkan. Disuruh menggunakan kalimat yang lebih positif. Guru dengan sepakat membuang sampah di tempat sampah, bukan dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimatnya diubah menjadi yang lebih positif. Karena apa? Kalau diteliti ini, saya sudah teliti. Ternyata anak-anak itu pada kalimat jangannya, yang belakang adalah yang belakangnya. Jangan naik-naik. Betul tak? Betul tidak? Jadi anak-anak itu kalau diberi kata jangan, anak kecil terutama itu yang dipikirannya kata belakangnya. Jangan naik-naik, jangan lari. Maka sekarang ini memang kalau bisa kita hapus peraturan yang jangan-jangan tadi dirubah menjadi kalimat keyakinan
Di awal pertama kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Apa nak kita sepakati apa nak? Anak-anak biar anak-anak yang ngomong. Bu, kita dilarang lesson gitu. Berarti kamu nanti semuanya buat aja kalimatnya. Guru dan murid bersepakat menggunakan kalimat santun. Gitu. Berarti besok ada santun. Jadi jangan besoknya nanti begitu besoknya ini dimunculkan, nah besok. Jadi menggunakan kalimat santun, akhirnya diberikan santun, gitu. Karena dibuat jadi kalimat positif itu dengan anak-anak itu jangan naik yang naik. Ya boleh mengajak, sangat boleh. Memang keyakinan itu kan sifatnya ajakan, tetapi menggunakan kalimat positif. Membuang sampah di tempatnya, gitu ya, boleh. Itu keyakinan. Diyakini, tidak usah ditulis kalau sudah yakin ya yakin gitu ya. Nah yang terakhir kita belajar konsep ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa? Nah ini yang akan saya sampaikan. Ini untuk membantu anak-anak kita bagaimana menyelesaikan masalahnya dia dengan pertama menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa, itu juga pernah melakukan hal seperti itu manusiawi. Hidup di kelas itu pernah. Kira-kira SMP dia pernah begitu, itu hal yang biasa. Dibiasakan dulu, jadi dia merasa oke saya tidak di apa namanya dihukum ya, saya tidak diberi kata-kata kasar. Oke, diakui, oke, boleh. Jadi jadi orang saya ngomong itu pernah di kelas. Setelah itu dia akan berpikir bagaimana meyakinkan, menanyakan keyakinannya. Tapi itu di kelas itu, menurut kamu benar tak? Ditanyakan lagi ke anaknya, tindakannya itu benar atau tidak? Menurutmu, ini ada beberapa ngajar di kelas ini, terus kamu tidur, menurutmu tindakannya sudah benar atau belum? Nanti dia akan jawab, benar-benarnya apa? Kalau jawabannya sudah benar-benarnya apa? Kita giring dia untuk menyampaikan bahwasanya itu memang bukan keyakinan kelas yang kita senangkan. Diingatkan lagi, kita pernah punya keyakinan kelas kan ya. Di situ tertulis mengikuti proses pembelajaran secara disiplin. Nah, tidur itu termasuk disiplin atau enggak? Termasuk tanggung jawab enggak? Kita ingatkan begitu. Kita menanyakan keyakinannya. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kalau dia ngomong itu, ternyata saya kalau tidur itu artinya saya tidak menghargai guru lain. Guru itu ngajar kok saya tidur. Seandainya saya jadi guru itu ya pasti marah tuh. Ada murid yang tidur dan agak teknik misalnya. Nah setelah dia bisa untuk mengidentifikasi masalahnya dia, lalu dia akan memvalidasi tindakannya yang salah. Ya untuk saya salah. Seandainya memang itu salah, sebaiknya bagaimana? Anak sendiri yang akan memilih konsekuensi apa yang tepat untuk dirinya. Ternyata saya tidur, berarti saya harus apa? Dia sendiri kan dia yang milih. Bukan kita yang menentukan hukuman atau konsekuensi. Biarkan dia yang memilih tindakan. Jadi validasi tindakan dari yang salah tadi harus diperbaiki lewat apa? Setelah dia tahu salahnya, kadang-kadang anak-anak itu dendam karena tidak pernah ditanyakan mengapa dia melakukan itu, tiba-tiba kita beri hukuman. Itu anak-anak saya dendam karena merasa tidak didengarkan. Aku mau misuk, aku tak identifikasi dewi. Itu ternyata ada yang dendam tidak selesai karena kita tidak memvalidasi tindakannya tadi. Nah, ini tadi beberapa konsep inti yang perlu saya dijelaskan atau saya tularkan ke panjenengan. Harapannya cuma satu, panjenengan semua tertarik untuk bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Tidak sulit, tidak sulit. Jadi ada 50% itu niat, 50%-nya adalah kamu berani niat, 50%-nya, 50%-nya adalah kepekaan. Iya betul. Karena katanya kan gini, orang pintar kalah sama orang rajin, orang rajin kalah sama orang yang beruntung kan gitu. Tapi betul ya, orang beruntung kalah sama orang gagal. Itu tadi definisi tentang budaya positif yang saya bisa sampaikan ke panjenengan semua kita diskusikan hari ini. Mungkin ada review atau mungkin refleksi dari panjenengan semua
pembelajarannya gitu. Mungkin ada satu ada dua dulu boleh. Belum kita akhiri diseminasi hari ini. Atau perasaannya, atau saya tanya dulu. Bagaimana perasaan panjenengannya saat mengikuti diseminasi? Tadi kan senang semangat, begitu saya dulu. Saya kok orang nggak ada mungkin yang mau menyampaikan sedikit perasaannya? Oke, ada Kak sini ada dulu. Ya, sini dulu. Perasaannya Kak Ros. Oke. Sebelumnya terima kasih waktunya. Jadi dari pemahaman dan pemaparan materi dari Ibu Agar tadi, untuk saya pribadi membuat saya lebih flashback ke belakang gimana saya menangani anak-anak kita yang lucu tersebut, Lucu ya. entah baik dalam hal apapun itu, dari segi positif dan negatifnya, kita jadi lebih mereview diri kita sendiri. Tanya seperti itu ya Bu. Jadi gak hanya kita mereview murid atau mereview materinya Bu Agar, tapi kita mereview diri kita sendiri ke depan, dan kedepannya kita harus berbuat seperti apa. Mungkin sudah dijelaskan dari materi Bu Agar. Ini review paling cantik ya. Ternyata tidak mereview orang lain, mereview dirinya sendiri. Dari materi tadi, oh ternyata saya pernah jadi penghukum ya, ternyata dia. Ternyata saya itu pernah melakukan segitiga restitusi loh. Oh saya pernah menanyakan anak, iya kok, menurut ini sana ya oh. Berarti kan sudah melakukan segitiga restitusi. Cuman kita tidak tahu, tidak paham kalau itu sudah bagian dari memvalidasi tindakannya dia. Ternyata saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi itu. Berarti dia pasti lulus guru penggerak tahu. Iya kan? Oke, berarti hari ini kita belajar budaya positif mulai dari kita mereview kembali kita positif konkretnya sebagai apa, kebutuhan dasar apa yang bisa masih belum kita berikan ke anak-anak itu. Bahkan ternyata kita baru sadar kita itu pernah melakukan penyelesaian masalah anak menggunakan segitiga restitusi. Betul ya? Ada lagi? Ada sambut? Kita akhiri. Sambut? Sambut ini? Yakin? Sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Mantap, luar biasa. Baik Bapak Ibu guru semua, hari ini sudah selesai aktivitas kita untuk diseminasi budaya yang positif. Semoga kita bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi dalam hal atau materi yang lain. Saya berpesan semoga panjenengan semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Saya berbahagia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Tadi seperti yang sudah disaksikan melakukan diseminasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 5 Surabaya. Semoga video tadi mampu memberikan inspirasi untuk kita semua.